Corner. 98.5 FM, April The Mini Station. Selamat pagi Apmenia, apa kabar Anda? Kembali lagi hari ini saya Santi Rosalia hadir di Corner tentu saja sampai jam 12. Dan hari ini seperti biasa kita akan ngobrol bersama dengan Kongbab yang ketemu hanya sebulan sekali tetapi memberikan informasi yang sangat luar biasa. Karena perlu Anda tahu bahwa Kongbab ini salah satu produk yang bisa membantu menyehatkan konsumsi makanan pokok kita. Karena orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum makan. Seperti apa sih kualitas Kongbab itu yang akan bisa memberikan tambahan nutrisi dan juga kesehatan untuk kita sebagai orang Indonesia yang tidak bisa pernah meninggalkan nasi. Di ujung Instagram Kongbab sudah ada Ibu Agatha, marketing manager dari Kongbab. Selamat pagi, apa kabar Mbak Agatha? Halo, selamat pagi nih. Sehat Mbak? Sehat sekali Mbak Santi. Gimana Mbak Santi? Oke, sehat, terima kasih. Dan hari ini kita ketemu lagi untuk bulan Oktober, kita akan ngobrol tentang Kongbab, di mana ini masih kita akan berikan edukasi ya kepada Apmenia dan juga pecinta Kongbab, bahwa Kongbab ini adalah campuran untuk beras yang bisa kita konsumsi dengan kualitas yang sangat luar biasa. Karena ini indeks glikemiknya itu mendekati beras merah ya Mbak Agatha ya? Iya, betul banget Mbak Santi. Nah ini kan ternyata yang namanya diabetes itu tidak usah nunggu orang dewasa, anak-anak pun bisa ya terserang itu karena salah satunya adalah bagaimana dia mengkonsumsi makanan sehari-hari. Nah bisa dijelaskan kembali Mbak, kelebihan dari Kongbab ini apa, kemudian apa sih yang harus ibu-ibu sediakan untuk keluarga dengan tambahan Kongbab dalam menyajikan nasinya ini Mbak. Silakan Mbak Agatha. Oke, baik Mbak Santi. Jadi ini kita udah pertemuan yang kesekian kalinya ya untuk Iya, Kongbab betul. itu. Kita mau merefresh lagi untuk Kongbab buat para ibu-ibu muda yang punya anak-anak yang masih kecil, nggak perlu takut. Nah, ini karena Kongbab baik banget buat kesehatan kita. Jadi kalau untuk Kongbab sendiri memang untuk penggunaannya dicampurkan dengan beras gitu Mbak Santi. Jadi karena untuk Kongbab ini kan dapat menurunkan kadar gula di dalam beras putih. Jadi memang kalau sebenarnya nasi putih itu punya indeks glikemik itu hampir 90 begitu ya. Jadi memang banyak gula, banyak kandungan gula. Nah, apabila dicampurkan dengan Kongbab, ini dia akan menurunkan kadar indeks glikemiknya hingga mendekati nasi merah. Jadi buat para ibu-ibu, bapak-bapak juga yang nasi, jadi mulai sekarang lagi konsumsi nasi, nggak perlu takut lagi karena ada Kongbab yang bisa menurunkan kadar gula di dalam nasi putih gitu. Iya. Nah karena ini memang menjadi sebuah pemahaman bersama ya Mbak Agatha ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tidak menunggu orang dewasa atau orang yang lebih tua untuk bisa mengetahui penyakit gula. Ini ternyata anak-anak pun sudah banyak yang kena gula ya. Karena memang gula ini salah satunya adalah ini penyakit turunan gitu, ada gen gitu ya. Nah ini perlu harus diwaspadai dan dijaga. Nah Mbak Agatha, selain bisa menurunkan kadar gula dalam nasi putih, apalagi kelebihan dari Kongbab ini sehingga kita memang harus mengkonsumsi Kongbab setiap hari? Iya, kalau untuk kelebihan Kongbab, karena Kongbab ini kan terdiri dari berbagai macam biji-bijian ya. Jadi untuk Kongbab original sendiri kita ada 10 macam biji-bijian. Nah, 10 macam biji-bijian itu tentu aja akan menambah serat gitu. Jadi bagus banget untuk memperlancar pencernaan kita. Jadi karena tinggi serat, jadi nanti lebih gampang untuk buang air besar seperti itu, Mas Santi. Iya, tinggi serat ini ya yang jadi catatan juga sehingga dalam
pencernaan ini sangat bagus. Ini ada Rofi Dani yang sudah mengirimkan pertanyaan. Wah, ini sudah ada banyak nih pertanyaan yang lewat Instagram Live. Kita bacakan dulu satu persatu. Ada nih Ria Oktavian, makan kongbap jadi lebih sehat. Terima kasih Ria, ini berarti dia adalah testimoni ya. Thank you. Semoga terus saja. Oke, benar-benar. Ada Rofida Dini, kongbap bisa bikin yang makan ngerasa di Korea. Oh gitu ya? Oh ya, nah ini mungkin bisa dibuka latar belakang ya, bisanya kongbap. Ini kan memang agak ke Korea-Koreaan ya Mbak. Memang apakah ini dari Korea atau asli Indonesia ini Mbak Agatha? Ya, jadi kalau memang di kemasan kita itu ada ala-ala Korea gitu ya Mbak Santi ya. Ya, betul. Pada dasarnya konsepnya itu memang kita ambil dari Korea karena di zaman dulu waktu Korea mengalami masa paceklik itu mereka makannya dari biji-bijian begitu. Nah, konsep ini yang kemudian kita angkat kembali untuk membentuk menjadi nasi sehat di Indonesia. Nah, kalau kongbap sendiri memang sudah pasti ini bikinan asli Indonesia dari bahan-bahan yang juga ditanam oleh petani-petani di Indonesia yang juga bahan-bahan pilihan gitu, Mbak Santi. Oke, ini asli produk Indonesia dari Marifood ya, di Semarang bahkan lah ya. Jadi nggak dari Korea. Tetapi terinspirasi dari kisah yang ada di sana, sehingga ini biji-bijian yang luar biasa diambil di sini untuk menjadi sebuah sajian yang sangat menyehatkan. Baik, ini lagi kita akan ketemu dengan siapa lagi nih yang sudah ada di Instagram Live ini. Kita akan buka lagi, terus berjalan soalnya ya, semakin banyak yang mengirimkan pertanyaan. MZ_Zahid, sudah berapa kali tahu tentang kongbap tapi belum pernah merasakan rasanya kongbap. Kok bisa? Ya beli dong. Nah ini bisa dibeli di mana saja sih Mbak Agatha sebetulnya kongbap ini Mbak? Ya, kalau paling mudahnya tinggal klik-klik aja. Sekarang ada di e-commerce kesayangan, jadi ada di Shopee, Tokopedia, JD.id juga ada. Tinggal ketik aja Marifood Official Shop di Shopee atau Tokopedia, kemudian cari aja kongbap. Nah, di situ ada beberapa paket-paket juga yang ada promonya gitu Mbak Santi. Jadi nggak perlu takut mahal lagi. Bisa pakai free ongkirnya juga yang tersedia di e-commerce. Paling mudah untuk belinya di e-commerce ada. Kemudian di outlet-outlet juga kita tersedia. Jadi kita sudah banyak sekali outlet yang menjual. Kalau untuk di Semarang kita sudah ada di Purnama, kemudian di Gelael, Superindo itu juga sudah ada. Jadi gampang banget carinya, nggak perlu khawatir lagi. Ya. Betul. Oke, MZ silahkan saja kamu bisa buka di e-commerce ya di Shopee itu. Nah ada juga sering ya promo-promo mengejutkan gitu di Shopee ya. Nah di situ juga mungkin sering juga karena di sana selain kongbap ada juga ya snack-snack lain dari Marifood yang bisa diorder. Nah ini ada 3 varian ya Mbak ya, sorry. 3 varian Mbak Santi. Nah variannya apa saja Mbak, terus kemudian spesifikasinya seperti apa, apakah varian ini berdasarkan segmen juga dikonsumsinya, silakan Mbak. Oke, untuk kongbap itu memang kita ada 3 varian. Yang pertama dari kongbap original yang warnanya orange seperti ini Mbak Santi bungkusnya. Oke, itu yang original. Ini yang original ya. Ini terdiri dari 10 macam biji-bijian. Jadi ada beras merah, beras putih, kemudian ada beras ketan juga, ada kacang hijau, jagung dan lain sebagainya. Nah, ini kita yang keluar pertama kali, jadi memang untuk bestseller saat ini masih yang original seperti ini. Kemudian yang kedua kita ada chia seed dan quinoa. Nah, yang warna kuning seperti ini. Chia seed quinoa yang warna kuning ya? Iya, betul. Nah, kemudian yang ini ada tambahan chia seed dan quinoa-nya. Jadi selain ada 10 macam biji-bijian itu, ada tambahan chia seed dan quinoa-nya. Nah, chia seed dan quinoa ini apa? Ini mengandung omega 3 yang bagus banget buat kesehatan kita gitu, Mbak Santi. Iya. Nih, yang bungkusnya kayak gini. Kemudian yang ketiga, ada yang baru Mbak Santi. Jadi ini kongbap habatus sauda.
Habasu sauda, yang oke. warnanya hijau hitam. Mhm. Nah, ini selain 10 tadi, 10 biji-bijian tadi, ada juga biji habatus sauda. Nah, kalau yang Oh, sekarang oke. terkenal habatus sauda itu kan eh apa apa obat dari segala macam penyakit gitu ya Mbak Santi ya. Mhm, Nah, betul. ini kita iya betul. Kita improve kembali ada mengandung habatus sauda juga di kombab yang warna hijau hitam ini. Gitu. Wah, ini pas banget ya di saat pandemi seperti ini mengkonsumsi kongbab yang varian habatus sauda ini bisa membuat kita jadi lebih em, apa sehat gitu ya Mbak ya. Ini banyak sekali Iya, yang sudah betul banget. melakukan testimoni nih. Wah, ini Mas Latif underscore waspodo yang kuning, chiaseed quinoa saya paling suka. Nah, ini konon katanya omega 3-nya melebihi ikan salmon gitu Mbak. Bener nggak sih Mbak? Nah, kalau kita biasanya omega 3 itu kan terkenal kita beli ikan salmon gitu ya Mbak Santi. Mm-mm. Nah, Itu dibandingkan mehong, ikan itu salmon, mahal, itu iya, mahal. pastinya ya. Terus kalau untuk ibu-ibu yang suka bikin Mm-mm. MPASI anaknya, itu pasti Iya. kenal banget sama ikan salmon. Dan kalau beli Mhm. paling cuma berapa gitu ya Mbak. Nah, Iya. itu kalau kita udah coba chiaseed quinoa itu cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak kita gitu. Nah, ini penting berarti buat anak-anak ya, karena pertumbuhan otak ini kan Iya, sangat penting sekali untuk mengkonsumsi omega 3 yang sangat banyak. Terutama juga untuk eyang-eyang ya, biar nggak cepet pikun, itu juga kongbab kiasitono pas iya, juga ya. Nah, Mbak Agatha, ini kan otomatis dengan dicampur kongbab nasi atau berasnya itu ya, ketika kita belum menanak ya. Nah, itu apakah secara bentuk kan memang berubah? Apakah secara rasa itu merubah rasa nasi putih menjadi rasa-rasa yang tadi varian kongbab atau gimana nih, Mbak? iya. Jadi kalau pombar sendiri itu karena kita tidak mengandung perasa atau apapun ya Mbak ya, Mhm, ini tidak mengubah rasa nasi putih. Jadi rasa nasi putih yang sudah dicampur pombar pun itu tetap enak, tetap pulen. Jadi kalau orang biasa makan nasi merah itu kan nasinya agak apa ya keras gitu ya Mbak ya, agak keras, kering keras betul gitu. betul. Mhm, Iya. Nah, kalau kita pakai nasi kombak, itu nasinya tetap pulen, tetap enak dimakan, dan tidak berubah rasa nasi. Jadi kalau nasi merah itu lebih ke kayak hambar gitu ya. Nah, mhm, kalau nasi putih yang dicampur dengan kombak, ini rasanya nggak ada beda rasa dengan nasi putih. Jadi kalau ya. yang mau diet sehat, tapi tetap makan enak, tetap aja pakai nasi kombak gitu. Oke. Nah, ini kan biji-bijian agak sedikit keras ya. Ketika dimasak bersama beras, apakah itu akan matang bersama atau gimana, Mbak? Halo? Halo, gimana Mbak Santi? Itu kan ketika kita memasak beras atau nasi itu ya, Mbak ya, kan dicampur. Nah, biji-bijian dari kongbab itu kan agak keras. Ini akan bisa matang bersama dengan nasi putihnya atau seperti apa hasilnya, Mbak Agatha? Ya, untuk biji-bijian dari kongbab sendiri, apabila sudah dimasak dengan beras putih, nanti hasilnya akan sama matangnya dengan Mhm. beras beras putih itu sendiri, Mbak Santi. Jadi nggak perlu khawatir masih keras atau apa, karena kita sudah proses sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan nasi yang tingkat kematangannya itu sama, gitu. Oke, jadi jangan khawatir ya. Nah, ini perlu ikut Ya. dicuci sama beras atau tidak, Mbak, cara memasaknya, Mbak Agatha? Nah, ini untuk cara penggunaannya mudah aja, Mas Santi. Jadi setelah Mhm, kita cuci beras putih, kita langsung campurkan aja kombak ke beras putih itu, kemudian diratain aja ya. Terus kita mhm. kasih takaran air sebagaimana mestinya, atau kalau mau yang lebih suka lembek gitu ditambah airnya. Kita masak aja seperti masak beras putih biasa. Gitu. Oh, Jadi gitu. kombak tidak perlu dicuci, langsung campur aja ke beras putih yang sudah dicuci. Iya, di sasetnya ada ya cara pemakaiannya ya? Atau cara Ya betul sekali. mencampurkannya. Baik. Nah, ini untuk Cara ukurannya masaknya ada semuanya di dalam belakang. semuanya dalam bentuk saset atau ada kiloan ini, Mbak Agatha, untuk ukurannya? Iya. Untuk kompas sendiri kita ada dua kemasan Mbak Santi. Jadi ada Mhm. yang satu
pack, yang kedua itu ada kita berbentuk pouch, itu beratnya 1 kilo. Jadi untuk para pemula yang biasanya masih mau coba-coba kongbap, masih bingung masaknya seperti apa gitu, biasanya Ya. orang konsumsi yang pack. Iya, cuma untuk orang yang sudah konsumsi sehari-hari nasi kongbap, itu kami sarankan untuk yang beralih ke kiloan aja, karena memang lebih higienis, harganya juga lebih ekonomis, bisa disimpan, dan maksudnya kita tidak perlu untuk masak beras yang lebih banyak, kita tidak perlu memotong saset yang kecil-kecil begitu ya Mbak Santi. Ya, Karena betul, saset betul. yang kecil ini takarannya hanya untuk 2 cup beras atau 250 gram. Gitu. Seperempat Jadi berarti untuk ya, takaran seperempat kilo. penggunaan kongbap, Mhm. untuk takaran penggunaan kongbap itu sendiri 1:10. Jadi semisal berasnya 1 kilogram, kongbapnya 100 gram. Gitu Mbak Santi. Oke. Ini ada pengakuan dari Rofi, yang kiloan lebih ekonomis. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau yang kiloan ini di pasar-pasar modern ada nggak Mbak? Atau hanya ada di e-commerce saja yang dalam bentuk pots? Oke. Mbak Agatha, masih mendengar suara saya? Halo Mbak Santi. Iya. Nah, untuk yang dalam bentuk packaging pouch ini di pasar-pasar modern ada atau hanya ada tersedia di e-commerce saja untuk belanja yang kiloan? Nah, untuk yang kiloan kita memang tidak semua outlet ada, jadi kebanyakan yang pack ya. Cuma untuk pastinya kita sudah ada di Shopee dan Tokopedia, gitu Mbak Santi. Oke, baik. Ini ada kiloan ini kita hanya ada 2 varian ya Mbak. Jadi hanya yang ada yang original dan Chia. Oke, jadi yang dalam bentuk kiloan atau pouch ini ada hanya 2 varian ya, yang original dan Kiasit Quinoa. Nah, ini lebih ini juga ya, penyimpanannya lebih enak ya, karena kan bisa ditutup kembali gitu ya Mbak ya, yang kiloan itu ya. Betul. Jadi tidak perlu kita cari tempat lagi atau wadah lagi untuk menyimpan itu ya. Nah, cara penyimpanannya. Cara penyimpanannya Mbak Agatha. Apakah harus di lemari es atau gimana nih? Jadi nggak perlu di lemari es ya Mbak Santi ya. Jadi kalau untuk kongbap sendiri karena ini kita sih seperti beras ya. Jadi untuk penyimpanannya pun kita perlakukan seperti beras biasa. Kita simpan di tempat yang kering, tidak lembab seperti itu ya. Jadi sama seperti menyimpan beras. Oke. Nah, untuk masa ininya kayak apa ya Mbak, kadaluarsanya gitu, itu sampai berapa waktu ya kita bisa menyimpan kongbap ini? Ya, kalau untuk shelf life-nya ya kita bisa sampai kurang lebih 1,5 tahun. Jadi nggak perlu khawatir juga karena memang ya sudah kita proses sedemikian rupa sehingga itu bisa digunakan kurang lebih untuk masa penyimpanan 1,5 tahun gitu Mbak Santi. Sampai 1,5 tahun ya. Iya, kalau beras putih kan kelamaan kan bisa muncul itunya apa Mbak? Tumo ya, apa tuh Mbak, ada itu ya? Nah, itu dia ada kutu gitu ya. Kutu ya, betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Widya di Semarang. Promo online ada di mana saja ya Mbak? Nama tokonya apa sih kalau di online? Begitu. Nah, iya, kalau di online tadi sudah saya sebutin di Shopee dan Tokopedia, kita ada Marif Official Shop ya. Bisa dicatat di Marifood Official Shop. Nah, di situ ada promo Marifood banyak Official banget. Shop. Marifood Official Shop. Di situ ada berbagai promo, jadi kita juga lakukan promo secara berkala, jadi nanti tiba-tiba kongbap turun harga drastis gitu ya. Nah, itu tetap, jadi harus sering-sering cek Shopee dan Tokopedia-nya aja. Iya, jadi ada kejutan-kejutan ya, sering-sering aja kamu cek di situ ya. Baik, Mbak Agatha, ini ada pertanyaan lagi dari Cici. Selamat siang Apredio dan selamat siang juga dari Kongbap. Saya ingin bertanya, kalau anak saya berusia 6 bulan, ini kan sudah mulai dengan tambahan ya, tidak hanya dengan ASI. Apakah saya boleh sudah mencampurkan bubur
dari yang saya bikin dengan kongbap, gimana caranya ya untuk anak yang usia 6 bulan yang baru saja mendapatkan tambahan makanan. Silahkan Mbak. Oke, untuk kupat sendiri, seperti yang sudah saya katakan tadi, nggak cuma cocok dikonsumsi orang dewasa atau orang tua. Jadi mulai dari anak-anak pun sejak anak itu mulai bisa makan atau belajar makan, bisa juga dikonsumsi. Kalau untuk MPASI, biasanya orang tua itu pada bikinin bubur gitu ya Mbak ya. Iya, Nah itu betul. bisa juga. Jadi Pomba bisa juga dicampurkan ke beras, kemudian dimasak seperti bubur gitu. Jadi lebih banyak airnya, kemudian diaduk-aduk hingga menjadi bubur gitu ya. Nah ini Oke. aman juga untuk anti konsumsi anak-anak. Jadi sebenarnya kombab itu kita tidak ada pantangan usia mau dikonsumsi usia berapa sampai berapa ya Mbak. Selagi anak itu sudah bisa makan sampai orang tua pun semua bisa konsumsi kombab. Nah, yang nggak boleh ini kecuali orang tersebut ada alergen terhadap salah satu bijian yang ada di dalam kombab. Jadi kalau misalnya dia Oke. udah punya alergi terhadap kacang hijau gitu. Jadi untuk single grain-nya sendiri dia udah ada alergi. Sebaiknya saya sarankan sih tidak mengkonsumsi kombab gitu karena di dalam kombab memang ada kandungan biji-bijian tersebut gitu. Iya. Jadi akan lebih baik mengetahui kondisi si anak ya, karena ini empasi baru kan, makanan tambahan empasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Agatha. Lebih baik save dulu apakah anaknya ini memang bebas dari yang namanya alergi biji-bijian. Yang bagus mungkin penggunaan diasid quinoa ya Mbak ya, ini sangat bagus. Jadi kongbap ini, nasi kongbap bisa dibikin bubur, bisa dibikin nasi goreng nggak sih Mbak? Jadi pengen tahu juga variannya nih. Oh bisa juga ya. Oke. Nah ada Kirana sekarang di Semarang. Apakah kongbap aman juga untuk dikonsumsi ibu hamil dan menyusui? Silahkan Mbak Agatha. Jadi tadi sudah saya jawab secara umum. Memang tidak ada pantangan ya untuk dikonsumsi siapapun. Nasi kongbap itu tetap bagus. Jadi memang karena ini kaya serat, apalagi ibu hamil ya. Ibu hamil menyusui itu kan butuh serat yang cukup tinggi. Nah, ini cocok banget dikonsumsi untuk ibu hamil dan menyusui gitu, Mbak Santi. Jadi tidak ada pantangan ya. Silahkan Kirana kalau saat ini lagi hamil dan mungkin nanti setelah melahirkan akan menyusui. Jadi konsumsi aja nasi kongbap. Dan ini bagus karena tadi bisa menjaga kadar gula. Kemudian juga ada beberapa asupan gizi tambahan, kaya serat. Nah biasanya ibu-ibu habis melahirkan ini kan agak susah juga ke belakangnya ya. Atau juga ibu yang lagi hamil. Nah itu, jangan banyak mengejan. Oh ini true story. Kalau ini ada lagi nih, ada Ria. Ria siapa nih? Sorry. Sudah berjalan lagi. Kongbap dibikin nasi kuning tumpeng juga bisa, enak katanya. Ria Oktavian. Kemudian kalau kongbap habatus sauda manfaatnya apa ya Kak untuk kesehatan? Nah ini ada pertanyaan nih tentang kongbap dengan varian habatus sauda. Silakan Mbak. Kalau untuk habatus sauda, jadi kalau seperti yang sudah saya bilang tadi, habatus sauda sendiri kalau kita nyebutnya kan obat dari segala macam penyakit gitu ya Mbak Santi ya. Nah, betul. Ini kalau untuk habatus sauda sendiri dia memang kaya akan antioksidan gitu. Kemudian juga dia baik untuk menurunkan kolesterol. Kemudian juga menurunkan gula darah. Jadi ini habatus sauda memang paket komplit banget karena memang sudah terkenal sendiri sebagai obat dari segala macam penyakit gitu Mbak Santi. Dari Hengki di Semarang, untuk diet sebaiknya seperti apa kita mengkonsumsi kongbap? Apakah prosentasenya lebih banyak kongbap daripada nasi putihnya? Atau gimana ya Mbak? Terima kasih. Terus sayur yang cocok apa untuk makan nasi kongbap? Hengki, thank you. Silakan Mbak Agatha. Untuk diet sendiri kita memang sarannya untuk konsumsi kongbap. Karena apa? Karena kongbap ini kan kaya serat ya Mbak. Kaya serat itu bikin kita nggak mudah lapar. Nah ini yang dicari nih. Jadi kita tetap makannya sedikit, nggak mudah lapar. Jadi nggak pengen makan terus gitu kan ya. Nah ini bantu banget. Ini bantu banget buat program diet kita. Jadi konsumsi kongbapnya juga
takarannya sama seperti kita konsumsi seperti biasa, atau itu tergantung selera ya. Kalau kami Ya, selera sih, iya. Jadi untuk program diet memang tidak ada ketentuan kongbap harus lebih banyak daripada beras putih atau seperti apa. Jadi memang karena kongbap sendiri pada dasarnya adalah tinggi serat, jadi memang membuat kita tidak mudah lapar gitu. Jadi nanti setelah oke. konsumsi nasi kongbap, bisa cukup awet lah, nah buat nahan laparnya gitu Mbak Santi. Iya, dan ini sayur yang cocok apa? Sayur apa aja ya? Karena kan tidak merubah rasa ya. Jadi kalau ada yang bilang, aduh takut nih kalau mau dikasih sayur yang berkuah atau gimana Mm-mm. nanti takutnya nggak cocok gitu ya. Nah Iya, kalau kongbap sendiri memang karena ini nggak merubah rasa nasi, jadi seperti nasi putih. Untuk lauknya, untuk sayurnya juga bisa kita padukan dengan apa aja. Jadi cocok dinikmati dengan sayur dan lauk apa aja. iya. Dan lagian juga kan nasi kongbap tadi sudah disampaikan Mbak Agatha sama kayak nasi putih biasa ya, tidak merubah bentuk, tidak berubah apa rasa kan, dan kemudian mudah sekali masaknya. Kalau nasi merah ini kalau kurang air kan bisa perau gitu ya Mbak. Dan itu Iya, harus nah kalau orang Jawa kan gitu ya Mbak, apa oh perok gitu benar-benar. ya. Jadi makan nasi Nah, merah itu harus ya. pakai kuah gitu ya. Tapi kalau yang nasi Benar. kombab ini nggak usah, bebas lauknya apa saja. Nah ini ada Iya, Vali betul. 77. Vali 77 menanyakan lewat Instagram Live, apakah kombab ini aman dikonsumsi untuk yang memiliki asam lambung atau emah, Mbak? Silakan. Ya, kalau untuk tombak sendiri, karena kita isinya cuma berbagai macam biji-bijian yang tinggi serat ya, ini nggak akan berefek terhadap penderita asam lambung gitu, karena memang tidak ada rasa lain yang ditimbulkan karena memang hanya seperti nasi putih gitu ya, tidak merubah rasa, rasanya seperti nasi putih dan ini bisa dikonsumsi dengan apa saja begitu Mbak Santi. Mhm. Baik, Irmina Maya menyatakan nasi kombab rasanya seperti nasi putih biasa, tapi seratnya tinggi. Oke, thank you ya. Dan sekarang kita ada pertanyaan lagi, ini dari Norman. Selamat pagi Apredia dan juga Kongbab. Yang saya ingin tanyakan, apakah bisa menjadi reseller Kongbab? Bagaimana caranya? Kemudian bagaimana kita bisa memahami produk-produk Kongbab secara detail? And then varian mana yang sangat diminati oleh masyarakat terutama di daerah Purwodadi? Apakah ada datanya? Thank you. Norman, terima kasih. Oh ini calon penjual ini. Silakan Mbak. Iya benar-benar seller ini Mbak kayaknya. Iya. Silakan Mbak. Kalau ya kalau untuk informasi untuk menjadi reseller bisa DM aja di IG-nya Kongbab @kongbab.id. Jadi di situ nanti akan ada admin yang membalas, akan diarahkan ke bagian sales kita begitu ya Mbak Santi ya. Oke, silakan saja ya, bisa DM saja ke Ya. kemana Mbak? Ke Bisa diulang? kongbab.id. Ke Iya. kongbab.id dan nanti akan dijawab langsung. Nah ini tadi ditanyakan sama Norman juga, kalau di daerah Purwodadi itu varian mana yang paling banyak diminati? Iya, jadi kalau ngomongin varian mana yang cocok, varian mana yang diminati, itu tergantung dengan pribadi masing-masing gitu ya Mbak ya. Jadi memang orang lebih suka konsumsi yang apa gitu kan, favoritnya yang mana. Kalau untuk sejauh ini yang masih best seller itu di original ya Mbak, jadi yang warna orange Oh, tadinya. Iya. baik. Yang original berarti yang orange ya. Ada Iya betul. Diana_Maulida77. Saya baru menggunakan kongbab. Apa bisa dimasak tanpa dicampur nasi putih, Mbak? Maksudnya masak kongbab aja langsung gitu. Oke, untuk masak kongbab langsung itu bisa Mbak. Cuman karena ini isinya adalah biji-bijian semua, yang pasti dia kalau memasak membutuhkan waktu yang lama. Dan kemudian Oke. juga untuk kongbab sendiri juga kalau dimasak dia hanya kongbab aja, nggak pakai beras, itu akan butuh air yang lebih banyak begitu ya Mbak Santi ya. Jadi mungkin bisa dimasak sebagai bubur gitu. Oh, jadi sebagai bubur ya. Wah, ini Iya. ya. Dibikin bubur Manado. Ini sudah Nah, kongbabnya sehat, biji-bijiannya komplit,
dikasih sayur pula. Wah, ini makanan yang sehat Iya, banget ya. cocok banget ya Mas Santi ya. Aduh, jadi lapar ya. Iya. Ini Vali 77 menanyakan, untuk memasak nasi dan kongbap, itu apakah takaran airnya sama dengan takaran memasak nasi putih biasa atau ada yang lain? Iya, ya saya ulang lagi untuk takaran dari memasak nasi yang dicampur dengan kongbap. Jadi nasi beras putih dan kongbap itu takaran airnya sebenarnya sama Mbak Santi. Cuman orang Mhm. kalau misalnya pengen yang lebih lembek, jadi tergantung selera juga ya, bisa ditambahkan Ya, air sedikit gitu. baik. Ada Rena, selamat pagi, saya hanya mau testimoni aja. Saya bikin arem-arem pakai kongbap enak loh. Pada suka keluarga. Dan saya mau coba untuk saya jual arem-arem kongbap. Insya Allah mudah-mudahan laris ya, karena ini kan sehat banget. Begitu. Oke, Iya, thank you terima kasih Rena. testimoninya. Jadi bisa Eh, juga dibikin arem-arem gitu ya Mbak Arem-arem. Santi. Oh iya benar-benar ya. Kita nggak ngebayangin ya arem-arem kongbap. Sehat banget itu ya. Karena dan praktis. Nah, Jadi kalau mau kemana-mana sudah tinggal makan aja, tidak repot buka iya bekal-bekal ya. betul. Oke, David sekarang yang lewat WhatsApp lagi. Pagi, kongbap buatan mana? Bisa dibeli di minimarket mana atau di mart mana? Harga berapa? Thank you. Wah ini sudah sampai harga juga. Kongbap dari Ya saking Semarang, asli penasarannya gitu ya, Semarang Mbak. ya. Oke, Mm-mm. ya. Untuk Kongbap bisa dibeli tadi sudah saya sebutkan ya di e-commerce kita ada Shopee dan Tokopedia, JD.id. Kemudian untuk di toko offline-nya kita ada di Superindo, Alfamidi. Kemudian juga ada di kalau di Semarang kita ada di Gelael, kemudian di Purnama, Istana Buah, Aneka Jaya, Mhm. Ramai, Gori, udah banyak banget Mbak Santi, jadi nggak perlu Ya, khawatir mau cari di mana gitu. betul betul sekali. Nah ini memang produk yang eksklusif ya kalau saya sampaikan kepada Admini ya. Karena memang tidak semua orang menyadari bahwa lama-lama mengkonsumsi nasi putih biasa itu justru membuat kita menjadi terkena gula darah. Karena sekarang ini kan orang untuk bergerak agak males ya. Padahal penting Iya, ya namanya betul. olahraga. Nah ini makanya solusi Mm-mm. satu-satunya adalah mencampurkan beras putih itu dengan kongbap sehingga menjadi nasi kongbap. Nah untuk harganya ini masih dipertanyakan Mas David, Mbak Agatha. Harganya Oh iya, berapa? harganya, iya betul. Sorry Mhm, lupa ya Mas David ya. Jadi mhm, untuk harganya yang per pack seperti ini. Nah ini untuk per packnya harga HRD-nya 15.000. Jadi mhm. satu pack ini ada 6 saset Mbak Santi. Oke, Iya. itu tadi ya Kemudian harganya untuk 15.000, isinya 6 saset. saset, iya. Kemudian untuk yang kiloan kita ada di HRD 75.000. Itu isinya 1 kilogram. Oke. Nah ini ada Irmina Maya mengatakan bahwa nasi gegok kongbap tuna sehat dan kaya serat. Nasi gegok apa sih? Nah, itu mungkin nasi khas daerah mana gitu ya Mas Oh, Santi ya. oh iya iya, boleh dong Ah, di-upload gitu. Nah, iya, ini jadi ide juga nih ya mungkin ya yang pernah membuat varian-varian. Kongbab dulu pernah juga ya mengupload beberapa resep-resep membuat nasi kongbab. Nah, ini buat Anda barangkali ya yang punya ide kreatif-kreatif ini masa pandemi menjadi salah satu apa ya? Kayak semacam bisnis kuliner dari dapur Anda bisa di-upload di kongbab.id, siapa tahu ya ini menjadi salah satu catatan dan bisa di-share juga. Nah, Mbak Agatha promo apa ya nih yang sedang di-share sedang di blow up oleh Kongbab saat ini promonya? ya. Kalau untuk promo sendiri kita ada di Shopee dan Tokopedia, Mbak. Jadi kita ada beberapa paket yang sudah kita bandingkan. Kemudian Mhm. kita tutupin juga harganya. Jadi ada Oh, harga spesial di paket-paket tersebut gitu. Jadi nanti bisa langsung aja cek ke Marifood Official Shopee, Shopee dan Tokopedia. wah ini. Jadi cepetan aja buruan cek di sana karena ini ada spesial promo. Silakan saja. Ini tadi nasi gegok itu khas Trenggalek katanya. Wah, bagus ya. Iya. Oke, nah ini pertanyaan bagus juga dari Andini. Selamat siang, Apredio dan juga Kongbab. Saya ingin bertanya,
Eyang saya itu agak susah makan. Nah, umurnya sudah 70 tahun. Apakah mengkonsumsi bubur kongbap bisa lebih halus dan lebih sehat untuk ukuran oma-oma? Terima kasih Andini. Oh, oma-oma. Ya oke, silakan. Iya, nasi kongbap sendiri kalau misalnya kita bikin bubur, itu pasti sudah lebih lembek ya dari nasi putih yang biasa kita konsumsi. Jadi selama omanya itu masih bisa untuk menelan, Mhm. saya sih nggak apa-apa Mbak Santi. Ya, cuman kembali disesuaikan aja dengan keadaan omanya seperti apa begitu ya, karena kami kan Iya, kurang betul betul. paham. Hmm. Hmm. Oke, dan yang pasti bahwa nasi kongbap ini bisa membantu memulihkan tadi ya, kalau habatus sauda ini di saat pandemi penting banget karena ini habatus sauda itu kan sangat terkenal sekali ya, biji itu yang obat Iya. segala macam lah ya pokoknya. Dan kemudian yang chia seed quinoa itu yang kuning ini adalah yang mengandung omega 3 penting banget untuk kesehatan otak. Dan kemudian yang original yang orange ini juga di situ ada 10 macam biji-bijian ya yang dicampurkan di situ Betul sehingga banget. ini membuat nasi lebih sehat, kaya serat. Kemudian indeks glikemiknya mendekati beras merah. Jadi kalau Iya. nasi putih biasa sekitar 90 sampai 100 gitu ya. Kalau beras merah sampai 60 50, nah ini 60-an lah ya. Pokoknya bagus banget Iya, dan masaknya nggak ribet. Yang penting itu karena ini dikonsumsi harian, masaknya nggak ribet itu ya. Itu ya, Pak ya. iya betul. Nggak perlu dicuci ya, Mbak Santi ya. Betul, betul. Dan ini sangat higienis banget, tidak perlu Anda susah-susah untuk menyimpannya. Dan tinggal nyampur aja kalau itu berasnya udah dicuci, langsung masukin, kemudian dikasih air, seperti biasa kita masak, udah deh, klik, langsung kita tunggu, mateng, lauknya apa saja, oke banget. Nah, Iya, Mbak betul Agatha, banget, Mbak Santi. biasa ya kita akan bagi-bagi untuk yang aktif di sini, ada berapa goodie bag yang sudah disiapkan oleh Kongbak? Iya, kita ada 3 goodie bag ya, Mbak ya. Mhm. Oke, 3 goodie bag kita langsung saja nanti berikan, tapi silahkan Mbak Agatha untuk menyampaikan pesan-pesan penting dalam perbincangan kita di akhir ini. Nggak kerasa kita ngobrol ya, waktunya ternyata cepet Oh juga. iya. Silakan Mbak Agatha. Oke, bagi teman-teman yang mau hidup sehat atau mau mulai mencoba hidup sehat, kemudian pengen diet juga, Mhm. tapi tetap makan enak. Nah, ada solusinya yaitu kongbap. Nah, nasi kongbap ini bagus banget buat pencernaan, tinggi serat, dan juga bisa menurunkan kadar gula dalam darah. Gitu, Mbak Santi. Oke. Baik, Budiono Fardan dari Instagram Live, nasi kongbap suka gitu ya. Kemudian Iteng_ID suka banget kongbap. Wah, ini ternyata sudah banyak sekali kongbap mania yang menyukai kongbap dan ini sudah menyadari bahwa penting banget ketika kesehatan itu diawali dengan bagaimana kita mengkonsumsi makanan pokok itu. Baik, kita berikan yang pertama untuk Widya, kemudian Kirana dan juga untuk Andini ya, yang saat ini akan mencoba untuk memberikan asupan makanan yang lebih sehat kepada eyangnya, sehingga nanti bisa dibikin oleh Andini bubur ya untuk eyang. Mudah-mudahan selalu sehat deh. Mbak Agatha, thank you banget. Dan jangan lupa untuk Anda bisa terus melihat Tokopedia dan juga Shopee ya untuk melihat Iya. bagaimana banyak sekali produk-produk dari Marifood ini yang tiba-tiba ada promo, termasuk juga Kongbap. Terima Nah, kasih Mbak. Sukses selalu ya Mbak. Sampai oke. ketemu lagi. Ya, terima kasih Mbak Santi. Salam sehat dari Kongbap. Terima Terima kasih. kasih. Ya, baik demikian tadi kita sudah bersama dengan Mbak Agatha. Beliau adalah marketing manager dari Kongbap. Kita sudah ngobrol-ngobrol banyak bagaimana pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Salah satunya adalah mencampurkan beras putih kita dengan Kongbap sehingga menjadi nasi Kongbap yang tidak merubah rasa dan ini bisa dibikin apa saja.
Oke, jangan lupa Anda juga bisa melihat kongba.id untuk bisa melihat produk-produk apa, dan kalau Anda ingin membutuhkan mungkin belanja-belanja juga, silahkan di situ ya, DM saja untuk bisa mendapatkan jawaban yang Anda butuhkan. Saya Santi Rosalia, selamat siang, sukses untuk Anda, salam sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, paling tidak 20 detik lah ya setiap hari dengan air yang mengalir, dan kemanapun pakai masker. Dan yang terpenting adalah physical distancing ini harus kita lakukan terus, social distancing. Terima kasih, salam sehat dari Up Radio, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio. The Mini Station.